Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Pagi adalah bagian kehidupan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita syukuri dan kita jalani dalam pengharapan iman. Olehnya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tersedia pada Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi suatu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata bersungut-sungut atau mengomel atau menggerutu adalah sebuah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan, yakni saat seseorang diperhadapkan dengan keadaan di mana ia tidak dapat menerima kenyataan atau realitas hidup yang dihadapinya. Semisalnya ia tidak menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, atau ia berjumpa dengan sesuatu yang tidak masuk di akalnya atau logikanya. Termasuk biasanya kita juga sebagai orang tua sudah mengajarkan ini dan itu kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada orang di sekitar kita. Namun mereka belum saja paham, tahu, dan mengerjakan seperti apa yang kita ajarkan. Bahkan tidak jarang kita berhadapan dengan orang-orang yang membangkang kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di satu pihak bersungut-sungut, mengomel, ngedumel, memang itu adalah hal yang sifatnya manusiawi. Bisa terjadi pada siapa saja, kapanpun, dan dimanapun. Akan tetapi bersungut-sungut, mengomel, ngedumel, ternyata ada bahayanya. Bahayanya adalah dapat merusak hubungan dengan sesama. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal ini bisa menghadirkan ketidakseimbangan kepribadian kita. Kita menjadi orang yang tidak tenang, gelisah, bahkan emosional. Oleh karenanya, cara mengatasinya adalah tempatkanlah hati kita dengan menempatkan Kristus di dalamnya. Karena saat hati kita dikuasai Kristuslah, kita tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, tidak ngedumel, tetapi hati kita selalu menemukan alasan-alasan untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersungut-sungut bisa terjadi di mana saja. Bisa di rumah oleh karena keadaan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, di tempat pekerjaan oleh karena suasana kerja, tekanan tanggung jawab kerja, bahkan di dalam gereja sekalipun oleh karena tugas pelayanan, ketidaksepahaman dengan pelayan-pelayan yang lain, dan seterusnya. Dan bukankah hal itu telah mendatangkan ketidaksukacitaan dalam hidup? Sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara berhasil dirampas oleh iblis dengan mengubah karakter kepribadian kita dari yang tadinya bijak, penyabar, menjadi pribadi-pribadi yang tidak sabar, menjadi pribadi-pribadi yang suka protes, dan seterusnya. Dengan kata lain, sukacita, kebahagiaan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara hilang, bukan karena ulah orang lain, tetapi kita sendiri yang ciptakan. Karena kitalah yang tidak bisa mengendalikan, menguasai hati kita masing-masing. Lalu orang lain atau keadaanlah yang seringkali menjadi sasaran luapan hati kita. Orang lain dan keadaan di sekitar kita sering kita kambing hitamkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengan hati yang mengucap syukur, kita akan dapat menerima kenyataan hidup seperti apapun, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, sekalipun tidak sesuai dengan logika atau otak kita. Dan tentunya kita akan terhindar dari bersungut-sungut, mengomel, dan menggerutu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Dalam tuntunan, topangan, kuasa, dan kasih Tuhan, kami imani seluruh perjalanan hidup kami, tugas kerja, usaha, profesi kami, bahkan persoalan-persoalan yang Tuhan perkenankan untuk kami gumuli sepanjang hari ini, akan dapat kami lalui, kami hadapi karena Tuhan yang akan memampukan kami. Olehnya tidak ada keraguan kami Tuhan untuk mengawali hari baru karunia Tuhan hari ini, baik kami yang akan beraktivitas
di tempat tinggal kami masing-masing, maupun juga kami yang harus beranjak meninggalkan tempat tinggal untuk boleh beraktivitas di tempat yang lain. Anak cucu kami dalam tuntunan topangan Tuhan kami percaya, tumbuh kembang mereka secara fisik dan rohani tentunya juga akan baik. Dan Tuhan menghadirkan kami sebagai orang tua dan keluarga yang tentunya juga akan dimampukan oleh Tuhan ketika Tuhan akan memberikan kami hal-hal yang harus kami lakukan ketika kami mengajar mereka, memberikan teladan kepada mereka, bahkan mengayomi mereka dengan benar, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Berkati dan anugerahkanlah hikmat-Mu bagi orang tua kami di usia lanjut mereka, supaya hari-hari mereka dipenuhi dengan sukacita. Tuntun mereka lebih dekat kepada Tuhan di masa-masa tua mereka, sehingga mereka menjadi orang tua yang bijak dan senantiasa memberikan teladan-teladan iman kebaikan bagi kami. Lawatan-Mu Tuhan senantiasa kami rindukan bagi saudara-saudara kami yang tertimpa masalah, bencana alam, kecelakaan, mereka yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh, mereka juga yang sedang berduka cita oleh karena terpisah melalui kematian, maupun juga mereka yang sedang dirundung masalah ekonomi keluarga. Engkaulah Roh penghibur yang pastinya berkuasa menghadirkan pertolongan, menghadirkan solusi jalan keluar, serta memberikan penguatan iman bagi saudara-saudara kami tersebut. Bagi umat-Mu yang sedang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, oleh karena mereka harus merantau untuk studi seperti anak-anak kami yang jauh, mereka yang harus mencari pekerjaan jauh dari orang-orang yang dikasihi, termasuk anak-anak dan pasangan hidup mereka. Mari Tuhan Allah tetap sertai berkati dimanapun mereka berkarya, dimanapun mereka berada. Pasangan orang tua, suami dan istri yang sedang merindukan hadirnya momongan atau anak atau keturunan dalam keluarga rumah tangga mereka, mari Tuhan Allah juga bukakan jalan, hadirkan apa yang mereka rindukan, termasuk sidang jemaat yang sedang mencari pekerjaan, pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup yang seiman. Berkatilah juga hamba-hamba Tuhan dalam lingkup jemaat-Mu, dalam lingkup kategorial, dalam lingkup daerah-daerah pelayanan, juga dalam lingkup kepanitiaan. Saat ini mereka tentunya sedang giat untuk boleh menjawab panggilan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan dalam lingkup gereja-Mu. Kiranya Tuhan Allah boleh senantiasa memperlengkapi mereka dalam upaya mereka bersaksi melayani melalui persekutuan gereja-Mu. Layakkanlah kami Tuhan pagi ini membawa seluruh harapan-harapan hidup kami, syukur iman kami, hanya di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pandu kehidupan hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.